berbicara pasal kaifiyah menghafal Al-Quran atau cara menghafal Al-Quran. Orang-orang sebut dengan metode menghafal. Menghafal ini memang membutuhkan metode untuk bisa cepat menyelesaikan hafalan, tapi untuk diketahui metode setiap orang itu berbeda-beda. Misal kita punya metode sendiri, kalau kita nak terapkan kepada orang lain itu tak boleh terkadang. Kenapa? Sebab orang masing-masing orang itu beda pola fikir, EQ dia beda, dia tak sama dengan kita punya akal. Nah, tapi ada metode atau cara kaifiyah yang bersifat umum yang kami dapatkan daripada guru-guru kami di pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan, lebih tepatnya di Madrasah Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, atau di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Dia punya lembaga tahfiz, nama dia LVTQ Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan. Yang pertama, kalau nak menghafal Al-Quran, kita kena punya target masing-masing. Satu minggu, contoh misalkan sehari itu kita nak menghafal berapa halaman, berapa surat, berapa ayat daripada Al-Quran. Kita kena punya target. Bila kita tak punya target, maka hafazan kita tak tentu. Berapa-berapa nak dapat, itulah. Itu sebabnya kita kena punya target. Yang pertama itu kita kena pasang target. Sehari itu kita boleh menghafal berapa lembar, berapa ayat. Macam itu kami diajarkan dulu. Kita kena pasang target. Sehari contoh misal kalau kita gunakan Al-Quran yang satu juz itu 10 lembar, bila kita menghafal sehari itu 2 lembar, berarti 5 hari kita dah dapat 1 juz. Apalagi kalau boleh lebih cepat daripada itu, boleh lebih bagus lagi macam itu. Dulu kami pernah ditantang, dikasih event oleh guru kami, sebuah tantangan. Siapa saja yang bisa menghafal sehari itu 1 juz dapat hadiah. Ada yang mampu. Itu sebabnya saya kata masing-masing orang itu beda EQ dia. Beda EQ dia. Kemudian yang kedua, kita harus punya semangat yang tinggi. Kita kena pandai-pandai menjaga waktu kita. Kalau boleh semua waktu kita gunakan untuk menghafaz Al-Quran, maka lakukanlah. Jadi orang-orang yang memang hati dia terpaut dengan Al-Quran, maka dia tidak akan menjadikan waktu dia kecuali hanya untuk menghafaz Al-Quran. Ini cara secara umum, metodenya secara umum. Kalau pribadi, masing-masing orang punya cara tersendiri. Bila kita terapkan kepada orang lain, saya rasa ada yang boleh, ada yang tak boleh. Di Lombok, tempat kami, ada namanya Madrasah Rumah Quran Nahdlatul Watan, Ma'had Baqiyatus Salaf Nahdlatul Watan, atau lebih dikenal RQNW, Rumah Quran Nahdlatul Watan Lombok. Itu dia punya metode menghafal sangat cantik, elok, bagus sekali, ya. Tapi tak semua pun boleh ikut macam itu. Oleh karena itu, orang punya metode masing-masing yang dia terapkan oleh diri dia sendiri. Namun demikian, cara yang tadi, seperti kita kena pasang target, kemudian kita punya semangat tinggi dan istiqomah, itu harus ada dalam diri kita, baru kita boleh berjaya ketika kita menghafaz Al-Quran. Kalau kita menghafaz hanya sekedar, kalau bahasa kami itu di Indonesia sambil-sambilan, apa bahasa Malaysianya? Sambil-sambilan, bukan 99, itu negeri 9, sambil-sambilan. Ya, hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, misalkan menghafaz Al-Quran, ya, mengisi waktu libur, ya, dapat dia hafaz tak banyak kalau macam itu. Sebab hati dia tak terpaut dengan Al-Quran. Nah, itu susahnya. Dan insya Allah orang-orang yang memang hatinya terpaut dengan Al-Quran ini, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi dia dalam hidupnya, dan insya Allah diberkahi dalam hidupnya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu kemuliaan-kemuliaan
daripada penghafal Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Saya rasa itu saja dulu. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik tuan-tuan semua dan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan dari jemaah. Yang pertama, kata dia, ada orang yang menghafaz Al-Quran, cukup dia tengok sekali saja dia langsung hafal. Nah, itu macam mana? Jadi macam ni. Saya dah cakap tadi, orang tu beda-beda IQ dia. Ini bukan zaman sekarang aja yang ada. Banyak. Kita ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak perlu baca, cukup ditengok, bahkan didengar. Tak ditengok lagi, didengar saja oleh Imam Syafi'i langsung dihafal. Itu sebabnya Imam Syafi'i kalau beliau baca Al-Quran atau baca kitab-kitab yang lain, beliau tutup sebelah. Dia tutup sebelah, dia baca sebelah. Itu sekali dia baca, sekali dia dengar, sekali dia tengok, langsung dihafal dan tak akan lupa lagi. Jadi masalah orang yang ditanyakan oleh jamaah itu tadi tentang orang yang sekali tengok dia langsung boleh hafal, itu adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia tentunya. Kita kalau mau ikut dia silahkan try, kalau boleh try silahkan. Tapi kalau tak berjaya ya jangan salahkan Tuhan pula, jangan salahkan diri sendiri. Sebab kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang berbeda-beda. Insyaallah, tapi setidak boleh apapun kita menghafal. Bila kita punya tekad yang kuat, insyaallah kita pasti bisa hafal. Kemudian ada soalan yang kedua, berapa kali kita harus baca baru kita boleh hafal? Ini pun sama, orang masing-masing orang itu beda-beda. Contoh saya kalau nak hafal Quran dulu ketika masih masa saya di pondok, saya sekolah dulu di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, di MAPK Syekh Zainuddin. Kemudian saya lanjutkan di Ma'had Nahdlatul Wathon Al-Madiniyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah sudah lulus. Di sana dulu ketika saya menghafal, masa saya menghafal, saya cukup baca 3 kali saya dah hafal. Tapi saya tak hafal, tak baca per ayat. Saya baca satu lembar 3 kali dengan melihat. Baca 3 kali, baru nak try tanpa melihat. Alhamdulillah bisa. 3 kali tengok dengan 3 kali baca dengan cara melihat, lepas itu boleh hafal. Tapi saya tak tahu kalau orang lain macam mana. Kawan saya menghafal, itu cukup sekali dia baca dia langsung hafal. Ada yang bahkan 5 kali, bahkan ada yang 100 kali baru boleh dia hafal. Itu menunjukkan keinginan dia sangat kuat untuk menghafaz Al-Quran. Saya pun pribadi pernah mengalami keadaan yang hafazan tak boleh masuk. Saya mengalami satu ayat itu, ini bagian dari ujian Allah ketika menghafaz Al-Quran. Dulu ketika menghafal surat Asy-Syu'ara, itu ayat dia pendek-pendek, tapi luar biasanya ketika membaca 3 kali surah itu tak boleh hafal. Iya, apa ni? Apakah IQ saya dah kurang atau macam mana, kan tak tahu kita kan. Saya ulang, kalau tak salah masa itu 100 kali. Saya hitung dengan tasbih. Itu belum lagi hafal. Saya punya kawan dulu yang simak saya tasbih hafazan saya itu, nama dia Ustaz Peldi namanya. Itu dia saya suruh simak saya dulu tasbih hafazan saya surat Asy-Syu'ara. Tak boleh hafal 100 kali ulang. Jadi masing-masing orang itu beda-beda IQ dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kita patut bersyukur, sebab apapun bentuk, berapapun IQ Allah berikan kepada kita, intinya kita punya tekad yang kuat, kita punya keinginan, baik dari diri kita sendiri dan keluarga kita harus mensupport, harus mendukung sepenuhnya, baru kita berjaya insyaallah menghafal Al-Quran. Saya rasa itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.